معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. يا رب اختم لنا بك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق رب العالمين وهو رب السماوات ورب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد بن الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Khotbah singkat kita pada kesempatan siang hari ini. Jangan pernah harus sia-siakan sekecil apapun perbuatan baik kita. Dan jangan pernah pula kita anggap sepele sekecil apapun keburukan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Ketika Imam Al-Ghazali rahimahullah sedang menyusun kitab Ihya Ulumuddin, tiba-tiba saja seekor lalat datang menghampiri batang pena beliau yang secara refleks beliau terasa jijik. Rasa tidak simpati, ada rasa diri dan amarah dalam batinnya. Tetapi rasa dan perasaan yang spontan berganti dengan perasaan iba, simpati dan empati. Bahkan sempat sesenggukan merasakan kasihan. Akhirnya seekor lalat itu dibiarkan untuk meminum sisa tinta yang ada di batang penanya. Seekor lalat pun dengan kenyang terbang. Kemudian Al-Ghazali melanjutkan susunan karangan kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata di balik itu beliau juga diserang rasa kantuk yang luar biasa. Rasa letih mendera perasaan hati, telinga dan mata beliau. Akhirnya beliau tidak sadar, terlelaplah dengan sedemikian lelapnya. Rupanya di balik itu Allah Subhanahu wa taala membuka ilmu basyirah daripada Al-Ghazali, membuka pintu mata hatinya. Kedua mata kepalanya boleh tertutup karena terlelap tidur. Demikian juga dengan telinganya, tak sekata pun kalimat di bumi ini masuk ke dalam telinganya. Justru mana Allah membuka al-ainul basyirah, mata batinnya, sehingga beliau seakan-akan memandang sedemikian matanya bumi ini, di mana beliau paham ternyata kiamat telah terjadi. Buktinya beliau lihat betapa hamparan mahsyar itu sedemikian lapang, rata. Lalu beliau memandangkan pandangan telinganya ke muka, ke belakang, kiri, kanan, penuh dengan antrian manusia yang rupanya sejak dilahirkan dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman. Mereka itu adalah pada antri untuk mendapatkan pertanyaan dari para malaikat. Hadirin yang berbahagia, tidak banyak yang lolos dari pertanyaan malaikat.
Tetapi akhirnya justru tibalah saatnya Al-Ghazali untuk dimintai pertanyaan oleh malaikat. Bukannya pertanyaan demi pertanyaan tersusun rapat dan rapi keluar dari para malaikat, justru para malaikat bangun dan menyusun barisan dengan saf yang rapi dan rapat. Seperti kita menyusun saf rapi dan rapat saat kita sholat berjamaah ataupun Jumat. Lalu para malaikat itu dengan serempak dan spontan mengucapkan Assalamualaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Wahai Al-Ghazali, keselamatan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan kau langkahkanlah kedua kaki memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik beliau dengan pede melangkahkan kakinya memasuki surga Allah, tiba-tiba saja datang pertanyaan. Wahai Abu Junaid Al-Baghdadi, amalan apakah yang kau perbuat di dunia sehingga tidak sebagaimana kami dipertanyaan para malaikat tentang perbuatan amal ibadah kami, engkau malah tidak ditanya, justru dipersilahkan masuk dengan leluasa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pede Al-Ghazali menjawab, semasa hidup sudah terlalu banyak kitab yang saya susun dan saya karang bisa tinggalkan demi regenerasi Islam. Banyak pula berbagai macam tempat para murid dan para jamaah yang saya bimbing untuk bagaimana mereka bisa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sang Khaliqnya. Di balik itu justru jawaban Al-Ghazali ditendang oleh sebuah jawaban semakin keras datang dari langit. Wahai Abu Junaid Al-Baghdadi, bukan karena banyaknya karangan kitab yang ditinggalkan untuk regenerasi Islam membuat Allah redha sehingga akan masuk surga. Bukan pula banyaknya jamaah dan murid yang kau bimbing dan kau ajar. Sungguh Allah telah meridai terhadap setitik hati keikhlasan membiarkan seekor lalat meminum sisa tinta yang ada di batang pena. Hadirin, karena sungguh kita tidak pernah tahu amal apakah, amal yang mana yang membuat Allah redha sehingga selebar dan seluruh selempang itu kita bisa menawarkan surga, dan sebaliknya kita tidak pernah tahu amal perbuatan buruk kita yang mana yang membuat Allah murka sehingga pintu neraka semakin lebar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh asbab itu diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, karangan riwayat daripada Imam At-Tabrani, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya lalu bertanya, wahai sahabat, maukah saya sampaikan satu nasihat Jibril kepadaku? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Ada di Jibril. Satu ketika Jibril datang menyampaikan nasihat ini kepadaku. Hadirin, tentu nasihat ini juga merupakan nasihat bagi kita setiap umat yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah SAW. Lalu Jibril bernasihat kepadaku, kata Rasulullah, ya Muhammad, isma sikta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kehidupan itu anugerah. Sehat jasad, sehat rohani, pandangan mata, pendengaran telinga, semua itu anugerah yang tidak pernah dapat kita beli dengan harga berapapun dan dengan siapapun. Oleh sebab itu, jika memang semua itu anugerah, sudah sepantasnya engkau pandai bersyukur terhadap segala nikmat Allah. Untuk itu berimanlah engkau. Akan tetapi, jika engkau menjadi orang yang kufur, itu juga merupakan salah satu pilihan. Kita menjadi orang yang jujur, itu pilihan. Mau menjadi orang yang senantiasa dusta, itu juga pilihan. Menjadi orang yang senantiasa terkapar dan senantiasa menebarkan hak, itu juga merupakan pilihan. Yang pasti kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Ya Muhammad, aina ma taqulu yudrikul maut. Dimanapun kau menyebutkan dirimu wahai Muhammad, ataupun sungguh pun dalam dekapan anak istri yang tercinta sekalipun, atau bahkan di saat puncak-puncaknya karir dan jabatan dari Muhammad, atau mungkin bahkan dalam berangkas besi sekalipun, kematian itu pasti
akan membunuh. Ya Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah pada seluruh umat manusia, seluruh yang bernyawa, sesungguhnya kematian yang membuat setiap orang pasti cemas, pasti takut, dan pasti khawatir. Sesungguhnya kematian itu mulaqikum, pasti akan mati. Oleh sebab itu ternyata jemaah sekalian, setiap kehidupan yang Allah anugerahkan tidaklah gratis, pasti akan berdampak. Lalu yang kedua kata Jibril, ahbib masjid ya Muhammad, fa innaka mufariq. Wahai Muhammad, rasa cinta, rasa belas kasih sayang, perhatian, rasa hormat yang kau miliki untuk kau tebarkan ke seantero di mana kau hidup, itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah engkau mengaplikasikannya. Sebaik-baik urusan itu adalah biasa saja. Jangan terlalu cinta sampai kita mata-mata, atau bahkan jangan terlalu benci sampai pun kita akan kalah. Hadirin, masih ingat dengan peristiwa Verdi Sambo, sang jenderal yang kalah mata batinnya, sanggup tidak mau untuk mengambil tabyin, klarifikasi terhadap kiri kanannya. Demikian datang bisikan dari seorang istrinya dia cintai, justru malah sanggup untuk membunuh sang ayudannya. Masyarul muslimin rahimahullah, demikian Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wahai manusia, jika memang kau cinta, cintailah sekedar saja, karena bisa jadi orang yang paling kau cintai satu saat akan mencelakai. Atau sebaliknya, jika kau benci, bencilah sekedar saja. Jangan sampai membuat kalap mata batinmu sehingga bisa membunuh ataupun tidak pernah bertutur kata dalam berbicara dengan kamu. Sungguh bisa jadi orang yang sangat kau benci itu, mereka tempat engkau menyandarkan mayit. Masyarul muslimin rahimahullah, karena pada suatu saat nanti pasti kita akan berpisah dengan orang kita cintai, lebih-lebih dengan orang yang kita benci. Lalu ketiga kata Jibril, wa'mal ma syi'ta ya Muhammad, fa innaka majziyun bi. Jika memang perbuatan merupakan suatu keharusan sebagai wasilah untuk mendapatkan berbagai macam manfaat, untuk berbuat amal soleh dan berbagai macam sarana ibadah lainnya, maka berbuatlah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menurut pemahaman para alim ulama salafus saleh, agar kita tidak sedikit-sedikit membid'ahkan orang, sedikit-sedikit menyalahkan amalan orang lain, padahal mereka pun juga mempunyai dasar hujah yang sama-sama taklid sebagai hujah. Sungguh apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun ucapan dan perbuatan baik kita pada saatnya, Allah akan berikan ganjarannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan buruk ataupun ucapan buruk kita, saatnya nanti Allah akan perlihatkan pada saatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-sunnah wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisal bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على عباد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Duhai Allah, Engkau Zat yang Pengasih Penyayang, kasih sayanglah kami ya Allah dengan segenap iman dan Islam ya Allah, agar hidup kami ya Allah terbimbing lurus di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini ya Allah, kami mohon jadikanlah semua keturunan kami salihun salihah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dan ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa daripada semua guru kami ya Allah, dan ampunilah dosa daripada semua pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lindungilah semua saudara kami ya Allah di Palestina ya Allah, berikan kekuatan ya Allah, dan laknatlah ya Allah, dan Engkau laknat ya Allah Zionis Israel ya Allah. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin.